Di dasar laut, pemangsa aneh mengintai dengan rencana penyergapan secepat kilat. Buta dan tidak berotak, tetapi secara mengejutkan brutal. Cacing bobit adalah salah satu makhluk paling menakutkan yang dapat ditemukan di bebatuan laut. Panjangnya bisa mencapai 3 meter, tetapi tubuhnya yang panjang seringkali sepenuhnya tersembunyi. Itulah sebabnya hewan ini juga dikenal sebagai penyerang dalam pasir. Jika dilihat dari beratnya, hanya sebagian kecil dari hewan tersebut yang terlihat. Kepala yang berbentuk aneh dengan 5 antena kecil mencuat dari pasir untuk merasakan gangguan di dasar air. Seperti arus lembut yang mengalir dari ikan buntal yang berenang. Dan tanpa disadari, ada pemangsa di bawah. Cacing bobit yang mengerikan menyerang dan menyeret korbannya ke dalam reruntuhan dengan gigi setajam silep. Cacing bobit memiliki kekuatan untuk membelah ikan menjadi 2. Bahkan, ikan buntal yang beracun tidak memiliki banyak pertahanan terhadap serangan cacing bobit. Ikan buntal menghentikan perlawanan dalam hitungan menit setelah ditangkap. Para ilmuwan berspekulasi, rahang cacing bobit mungkin terhubung melalui kelenjar racun yang membantu melumpuhkan dan mencerna mangsanya. Siput adalah salah satu hewan darat yang paling tidak mengancam. Tetapi, siput laut bisa sangat ganas dan mematikan. Seperti kerabat darat mereka bergerak lambat. Namun, siput cangkang kerucut ini dengan cepat mendekati mangsanya. Siput cangkang memburu siput lain dan mengendus keberadaan mereka dengan mulut panjangnya. Tepat di bawahnya, terdapat bagian yang lebih kecil namun jauh lebih menakutkan. Ini adalah belalai yang tidak ingin Anda lihat mengarah ke arah Anda. Di dalamnya, ada gigi tajam seperti tombak yang bisa menembus pakaian selam karet. Belalai tersebut menyelidiki titik lemah dan menembak. Siput cangkang perlahan akan tersedot keluar dari cangkangnya dan dimakan. Bahkan, seekor kepiting pertapa juga sadar akan bahaya yang dihadapi pemangsa yang gigih. Dengan tergesa-gesa melompat menjauh, kepiting pertapa memiliki kecepatan dan beberapa kaki tambahan di sisi tubuhnya. Meskipun lambat, beberapa jenis siput berburu ikan, seperti siput cangkang kerucut geografis yang bisa menggunakan metode memancing dengan kail, dan tali pancing menggunakan tombak beracunnya. Atau bisa menjaring ikan dengan mulutnya yang semakin membesar, sehingga mengundang ikan untuk mendekat. Belalainya siput cangkang bisa berfungsi sebagai umpan. Saat tertangkap, ikan tersebut hanya akan meronta selama beberapa detik sebelum racun khususnya bekerja, menenangkan dan melumpuhkannya, sehingga siput bisa perlahan menelannya secara utuh. Dengan berburu di malam hari, saat ikan sedang beristirahat, siput cangkang mendapatkan keuntungan tambahan. Karena tidak menyadari bahaya, ikan malang ini menjadi sasaran empuk. Belalai siput cangkang melepaskan tembakan dan mengikat mangsa serta menariknya. Tombak diluncurkan oleh kontraksi otot yang kuat saat masih menempel pada radula siput, yaitu struktur seperti lidah.
tombak-tombak tajam yang disimpan dalam karung khusus yang diisi dengan bisa racun. Saat gigi mengenai sasaran, maka akan melepaskan racun yang mengandung ratusan, bahkan ribuan toksin berbeda. Racun ini sangat bervariasi, sehingga belum ada penawar yang dikembangkan untuk melawan efek rusak dari racunnya. Siput cangkang menggunakan dua jenis racun, tergantung apakah sedang berburu atau melindungi diri dari pemangsa lain. Yang luar biasa adalah siput bisa mencampur berbagai bahan kimia ini secara cepat, sesuai dengan target mangsanya. Layaknya laboratorium kimia bergerak, siput cangkang juga bisa melepaskan sejenis insulin ke dalam dasar air untuk melumpuhkan mangsa. Begitu melewati belalai siput cangkang, maka ikan akan mengalami syok, hipoglikemik, serta tidak mampu bereaksi dan perlahan-lahan ditelan utuh. Saat ikan terbangun, itu sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, tulang ikan akan dimuntahkan. Racun yang menyerang pada ikan tadi tidak berpengaruh pada manusia, tetapi siput dapat dengan cepat merubah racun pertahanan dirinya secara mematikan. Rasa sakit berkisar dari ringan hingga berat. Hal ini diikuti oleh mati rasa atau kematian jaringan di lokasi luka. Tubuh dapat mengalami kelemahan, berkeringat, perubahan penglihatan, kelumpuhan, gagal jantung, gagal pernafasan, dan berpotensi kematian hanya dalam waktu 5 jam.